Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala izin dan ridhonya sehingga kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi pada grup 2 yang insya Allah tidak akan pernah kita lupakan, yaitu memberikan pujian dan suatu derajat kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah, kalau kita berbicara tentang perbendaharaan kalam kepada Allah, dari mana seseorang tidak bisa memunculkan kepintarannya di jalan Allah? Karena semua ayat-ayat Allah itu telah memiliki kodrat yang mana kita harus tunduk kepada kodrat tersebut. Maka barang siapa yang datang dengan akal, dia akan tahu ayat Allah itu berupa tulisan. Tapi barang siapa yang datang dengan iman, maka dia melihat ayat Allah itu dengan rasa. Tapi apabila dia datang melihat ayat Allah dengan ilmu, sesungguhnya dia sudah bisa melihat kodrat ayat di dalam huruf itu. Nah, berbicara mengenai seperti itu, kita sudah mengkaji tentang kodrat bismillah yang mana Saud Matsani ayat-ayat tauhid besar itu maujud di dalam ayat bismillah. Contoh apa? Contoh Al-Fatihah. Kita sudah belajar bahwasan di bismillah itu Al-Fatihah itu sudah Fatihatun Nasun An-Nas. An-Nas muncul pada an dan am. Nah, kita sudah lihat kan, kita sudah belajar tentang itu. Tapi bagaimana dengan syahadat di dalam bismillah? Bagaimana dengan ayat tauhid yang besar itu? Bagaimana kita bisa melihat syahadat itu bertajalli dalam bismillah, sehingga orang kalau baca syahadat tidak pakai bismillah? Kenapa? Langsung tersirat bismillah di dalam syahadat. Ya. Bagaimana kita bisa tahu dan dari mana kita dapat bahwasanya bismillah itu tersirat di dalam syahadat? Nah,
dalam pengetahuan tajazus atau tadabbur ayat, saya akan memberikan pemahaman yaitu ke tingkat yang paling sederhana dulu dari 7 pemahaman syahadat, yaitu tentang mencari kodrat bismillah melalui kaulinya, melalui kauli syahadat, melalui makna daripada huruf-huruf atau hijaiyah syahadat. Nah, di situ kita akan tahu nanti bagaimana kita bisa menyaksikan kauli itu seperti kita membaca hakikat syahadat. Ba alif sin millah mi'illah menjadi Tuhan pada Ar-Rahman sifat am yang nyata, dan Ar-Rahim berdiri pada am berarti sifat nyataan pada sifat kodrat. Nah, itu munajat. Tapi bagaimana kita bisa menyaksikan tajalli bismillah ini melalui tajalli kauliyah atau tajalli hijaiyah syahadat. Jadi di sini kita melihat yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kenapa tidak dibaca lagi bismillah? Karena sudah bertajalli sirnya di dalam huruf tadi. Sudah bertajalli sir bismillah ini di dalam wujudnya syahadat tadi. Nah, mana tajallinya? Kita lihat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, coba kita lihat dari sisi asyhadunya. Alif sir wujud Allah dalam batin, billah dalam bismillah. Shin besar nur, ha aras batin, du batin, hadu, ala yaitu aftar, ilah ba'dal, kalam Allah. Jadi sesungguhnya aku memperjalankan diri keumatanku dalam ketuhanan menuju wujud ilah diriku dengan panggilan Allah. Jadi disinilah kita melihat perjalanan bismillah dirinci halus oleh syahadat. Ba alif sin ashadu. Alif sin, alif wujud bilah, alif sir, sin nur, hadu batin, Allah Tuhan, ilah wujud, Allah asma. Itu yang dikatakan tajallinya. Dilihat dari sisi kaulinya. Ya, kalau kita pacu ke atas nanti nggak ada dasar, susah. Jadi kita ambil dari sisi kaulinya dulu. Asyhadu. Nah, sesungguhnya aku jalankan, memperjalankan diri, sebuah diri sin besar, sebuah sin besar, ya itulah nurullah dia perjalankan. Ha aras du batin, ala Tuhan, ilah wujud, ala Tuhan, ilah wujud, Allah asma. Sesungguhnya aku perjalankan diri sifatku, yaitu diri Tuhan, menuju wujudnya bernama Allah. Inilah tajalli syahadat dalam kaulinya, kita ambil dari kaulinya, yaitu di dalam bismillah. Jadi kalau kita ingin menyaksikan asyhadu an la ilaha
illallah. Jadi kita sudah tahu bagaimana memperjalankan. Makanya usoli solat itu ilah ta'ala, lillahi ta'ala. Ilah Tuhan disembah, Allah Tuhan taknya menyembah. Dohir aftar, ilah ba'dal. Jadi dengan syahadat kita lebih dimuliakan Allah lagi dengan mencari atau kalimatul haq. Jadi menghidupkan ayat-ayat syahadat, kalimatul haq. Inilah yang sangat penting. Jadi kita umat Islam tapi syahadatnya masih ayat, belum melihat kaulinya, ternyata memperjalankan kodrat tersebut kita sudah memperjalankan Allah sir atau dikatakan ba alif sin millah. Disinilah illah, ya, illah wujud-an, laha Allah, maka nyatalah terlihat am, itulah di bismillah. Insyaallah. Baik, mari kita bermuzakarah enak tentang sir bismillah di dalam syahadat. Jadi sama dengan kita melihat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah tidak baca bismillahnya lagi, atau boleh baca bismillah atau boleh tidak? Karena di situ sudah ada tajalli an'am, yaitu terjali diri. Nah, berarti syahadat juga bisa menguraikan bismillah. Karena apabila kita ingin mentajalikan bismillah itu dalam syahadat, bagaimana kita mentajalikan syahadat tidak bisa? Ternyata yang bertajali itu kodrat bismillah yang sir di dalam syahadat. Baik, untuk itu kita lakukan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jamaahnya. Baik, terima kasih Buya. Sehat Buya ya? Insya Allah. Masih di Pekanbaru Buya? Masih, insya Allah. Baik, jamaah, dari keterangan Buya, tausiah yang singkat tadi barangkali perlu dipertanyakan atau dipertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan yang ditausiahkan Buya barusan. Silakan jamaah, Pak Gusin. Silakan Pak Gusin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Buya. Sangat menarik apa yang disampaikan tadi. Mohon dijelaskan kembali agar lebih paham tentang bagaimana kita mentajalikan bismillah di dalam syahadat, ya. Mohon sekali lagi agar lebih meyakinkan, memperdalam, ya. Terima kasih. Ya, saya mungkin yang akan menjadi pertanyaan nanti itu adalah pengembangannya. Nah, jadi kalau saya mengulangi kembali, alif asyhadu, alif adalah wujud bilah, ya. Shin nas, ha adalah aras disebut dengan batin, du. Perjalanan du itu adalah perjalanan batin. Sementara ilah adalah ta'ala adalah ketuhanan, yaitu dikatakan diri ta'alaihim, ya. Nah, sementara Allah adalah asma yang disebut am. Jadi itulah batinnya bismillah yang bersembunyi dalam syahadat. Baik, ya. Paham? Iya.
Paham, terima kasih Buya. Insya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gusin pertanyaannya. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya tentang tajalli sahadat itu, yang ditajalikan itu alif sir atau shin, Buya. Sama dengan wujud bismillah. Ya, alif di situ itu adalah bilah, batin bilah. Berarti jatuhnya sir. Gitu ya. Nah, jadi jatuhnya adalah berarti sir. Gitu. Paham? Nah, sementara sin nas nur ya, nur. Sin itu nur. Nah, jadi ha itu adalah batin atau aras. Du itu nama perjalanan. Kalau perjalanan zahir namanya dal. Kalau perjalanan batin namanya du. Ya. Nah, Allah inilah diri ketuhanan tadi. Ya, ilah itu yang dituju wujud. Ya. Allah itu asma yang menjadi panggilan. Kalau tidak kodrat, kalau dibalik nih, kalau tidak kodrat Allah yang datang menuju wujudnya dan berasma dan berkodratkan diri, ya, dan berkodratkan diri Ta'ala, ya, maka dia tidak akan menemui batin, nur dan sir kalau dibalik, ya. Tapi kalau kita luruskan kembali, sesungguhnya ba alif sin millah, ya kan, mi illah ar-rahman ar-rahim, berarti itu adalah sir, syahadat adalah bismillah, itu ya. Nah, kalau di Al-Fatihah, sir Al-Fatihah itu adalah bismillah, gitu kan. Nah, boleh dibaca boleh tidak, tapi dalam syahadat, batinnya syahadat itu bismillah, gitu. Jadi sekarang kita mau bersaksi. Apa yang mau disaksikan yang akan menjadi syahadah, ahadah, ahad? Nah, ini kan jelas, betul kan, jelas banget. Asyhadu alla ilaha illallah, menjadi satu dia, kan gitu. Nah, itulah syahadah ahad. Nah, gitu. Paham? Jadi intinya sama seperti tadi itu, wujud am juga. Tetapi membaca Al-Fatihah untuk bersyahadat nggak bisa. Syahadat tetap syahadat, ya. Nah, syahadat tetap syahadat. Kalau Al-Fatihah hanya jatuh menjadi pandangan, yaitu diri an-am, amin. Tapi kalau syahadat harus dilihat bagaimana dia datang menuju wujudnya lagi. Itu harus jelas tajalinya dari kauli yang dipelajari. Nah, itu. Paham? Bisa nambah dikit, Buya. Iya, silakan. Yang asyhadu alla ilaha illallah dengan bismillahirrahmanirrahim itu kan udah zohir belum, Buya? Bismillahirrahmanirrahim, kan asyhadu alla ilaha illallah. Terus sampai milah aja. Tidak. Sama. Allah adalah am, wujudnya nanti. Illah adalah an. Na, sirat adalah alif. An'am itulah yang dikatakan ta'ala, Allah. Nah, contoh apa? Siratal ladzina an'am ta'ala. Nah, kan di sini syahadat juga ada. Asyhadu alla
apa bedanya Allah di sini dengan ta'ala di Al-Fatihah? Tapi wujudnya sudah nyata. Sudah menjadi am pada Allah, an pada ilah. Makanya usoli sholat itu lillahi ta'ala. Pelan-pelan aja ya mencernanya. Nanti muzakarah ya kan 10 menit yang kedua. Paham? Insya Allah Buya, terima kasih Buya. Insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang lain, Pak Ridho, silakan Pak Ridho. Oh, masih belum. Yang lain, para jemaah. Buya, untuk di dalam syahadat sendiri yang ya silakan Pak Anies, silakan Pak Anies. Pak Anies silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga minta maaf pada guru saya karena beberapa minggu ini saya tak pernah menghadiri acara karena ada musibah kecil yang harus jadi semuanya para jamaah juga tahu. Alhamdulillah juga ya masih juga mengikuti acara ini bertatapan lewat kaca dengan guru-guru saya yang selalu mendidik saya walaupun berada di luar tahu. Saya ingin bertanya tentang syahadat. Yes. Dalam syahadat itu ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Jadi dalam menyaksikan yang disaksikan itu apa kita jali pandang saya harus menyaksikan zahir batinnya atau yang kusaksikan diri saya sendiri gimana gitu? Mohon saya jali. Saya harus bisa mengambil kesimpulan. Tadi kan sudah saya giring kepada na'an'am. Harusnya sudah feeling di situ. Ya. Harusnya sudah feeling. Kalau saksi yang menyaksikan pasti saksian yang menyaksikan pasti am. Ya. Itu sudah pasti dia saksi menyaksikan. Itu ya. Jadi di sini ada jadi kalau kita tingkatkan itu aftar dan ba'dal. Tapi kalau itu yang dipertanyakan, Nurmain sudah berpuasa di situ. Ya, Nurmain sudah berpuasa. Tidak ada yang bisa menyaksikan kecuali mata batinku sendiri. Ya enggak? Nah, ini gitu ya. Jadi sekarang lari kepada judulnya. Judulnya sekarang melihat, membaca sir bismillah di dalam syahadat. Gak usah tanya siapa yang menyaksikan dulu. Kalau kita sudah melihat perjalanannya, berarti kita yang menyaksikan. Nanti dikaji lagi kita, nggak ada habisnya. Betul nggak? Nah gitu. Jadi tauhid bercerita dengan tingkatan. Sekarang kita disuruh menyaksikan kodrat sebuah diri berjalan menuju wujudnya sendiri dengan nama Allah. Makanya kita mengkaji diri ini. Gitu, paham? Supaya kita bisa mencairkan alif lam lam ha memenuhi persyaratan kodrat zat sifat dan af'al ini. Paham? Insyaallah paham. Insyaallah. Lanjut. Terima kasih. Ya. Mohon maaf. Silakan. Baik, terima kasih Pak Anies atas pertanyaannya. Silakan Pak Ridho. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya dapat ketemu lagi di season kedua. Insya Jadi Allah. Buya mengatakan tadi untuk syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah. Nyata Allah di situ pada dan ilah itu an. Kami mohon penjelasannya lagi Buya biar memahaminya lebih jelas Buya. Mohon dijabarkan lagi Buya. Terima kasih. Insya Allah ya. Jadi sekali lagi saya ulang bahwasanya alif sir wujud atau dikatakan wujud Allah dalam batin ya. Jadi bagaimana kita bisa menyaksikan tajalli bismillah kalau tidak dari syahadat? Artinya apa? Enggak ada orang masuk Islam itu baca bismillah selesai, tapi bacanya syahadat. Dia baca syahadat, dia sudah sah. Kenapa? Karena bismillah bersembunyi dalam syahadat. Gitu. Jadi alif jelas wujud, sir, shin, nur, ha itu sudah aras atau dikatakan perjalanan batin atau du. Ya. Nah, Allah adalah diri yang bersifat Tuhan. Diri shin tadi Allah atau dikatakan na'at am ta'ala ihim kan gitu ya Allah. Nah, jadi sementara ilah adalah wujud menuju wujudnya, menuju asalnya, yaitu disebut dengan panggilan Allah. Ilaha illallah yang nyata dilihat dengan panggilan Allah, atau disebut dengan am pada kata Allah, an pada kata ilah. Nah sementara alif sir. Nah sementara yang ta'ala adalah nama sebuah diri. Gitu. Insya Allah. Paham? Udah paham ya. Ya. Kembali ke am yang terlihat ini sudah wujud Allah ya, benar Bu ya. Jadi kita harus menyaksikan sesuai dengan ayatnya. Harus dilihat bagaimana dia berjalan dan sampai nyata dalam kita mengucapkan syahadat itu. Insya Allah ya. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ramadan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya soal yang Buya tadi maksud Bismillah bersembunyi dalam syahadat. Tolong jelaskan kembali Buya, kami belum paham. Nanti di season kedua kita jelaskan lagi karena diulang terus. Enggak ini ya pemahamannya nanti ya. Ya. Kalau diulang lagi nanti setelah 10 menit. Paham? Buya, terima kasih Buya. Ya. Baik, mau mengulang nanti semuanya season kedua, insyaallah. Baik, 10 menit lagi kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.